Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi la yukhayyibu man amalah wa la yaruddu man sa'alah wa la yaqta'u man wasalah wa la yaslubu man syakarah wa la yakilu man tawakkala alaih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa nabiyyina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Rabbi syrah li sadsir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Yang kita muliakan dan kita hormati bersama guru kita, ayahanda kita Abi Thaha Yusuf Zakaria, guru kita dan ayahanda kita Abi Mahmud. Mohon maaf Abi, saya duduk di atas, dan para alim ulama, para ustadz dan para kiai. Tadi saya minta ke panitia berdiri aja, tapi dikasih tempat duduk. Yang saya muliakan, saya hormati dan saya sayangi Gus Zaki Zainal Abidin, Masya Allah. Kemudian yang saya hormati juga Ustazuna Ustadz Sudirman. Dan masih banyak sekali ulama, guru, kiai yang luar biasa yang hadir di tengah kita pada malam hari ini. Saya merasa sangat mulia, sangat istimewa malam ini ketika saya bisa hadir ke Pondok Pesantren Al-Islah. Karena saya merasa tidak pantas berada di tengah-tengah alim ulama, apalagi harus memberikan dalam rangka menyambut Tahun Baru Islam 1444 Hijriah di depan para alim ulama. Tetapi saya teringat dengan kisah Imam Al-Ghazali ketika beliau mengatakan, bisa jadi yang mendengar lebih mengerti daripada yang berbicara. Maka jika ada di antara ucapan saya yang salah atau keliru, saya mohon dengan penuh ta'zim untuk dinasehati dan diluruskan oleh guru-guru saya. Dan yang saya cintai dan saya muliakan anak-anak muda yang hadir pada kesempatan hari ini dengan niat ingin lebih mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan semangat untuk lebih rajin lagi berselawat kepada Nabi, sehingga kita hadir dalam sebuah majelis Al-Islah berselawat. Mudah-mudahan selawat kita pada malam hari ini akan menjadi selawat dari Allah untuk kita 10 kali di dunia dan di akhirat. Kembali kepada kisah Imam Al-Ghazali tadi. Suatu ketika Imam Al-Ghazali pernah mengajarkan ilmu di sebuah majelis. Tiba-tiba ada salah satu di antara yang hadir bertanya kepada Imam Al-Ghazali, "Ya Syekh, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, kulla yawmin huwa fi sya'n." Setiap hari Allah itu sibuk. Maka saya ingin tahu, wa ma sya'nullahil yawm, apa kira-kira kesibukan Allah hari ini?
Tanya seorang yang hadir di dalam majelisnya Imam Al-Ghazali. Allah berfirman, kulla yaumin huwa fi sya'n. Setiap hari Allah itu sibuk. Ada yang tahu surat apa? Itu surat album favorit saya, surat Ar-Rahman. Kulla yaumin huwa fi sya'n. Setiap hari Allah sibuk. Wa ma sya'nullahil yaum. Kira-kira apa kesibukan Allah hari ini? Kemudian karena Imam Al-Ghazali kaget dengan pertanyaan ini, sangat misterius, dan Imam Al-Ghazali belum menemukan jawaban dari pertanyaan itu, maka Imam Al-Ghazali mengatakan, anzirni hattal ghad. Kasih saya waktu sampai besok. Ketika pulang ke rumah, Imam Al-Ghazali membuka-buka kembali kitabnya, mencoba untuk mencari jawaban, ma sya'nullahil yaum, ma sya'nullahi hadhil lailah. Apa kesibukan Allah hari ini? Apa kesibukan Allah malam ini? Satu kitab demi satu kitab tidak ada jawaban dari kalimat pertanyaan tersebut. Sampai Imam Al-Ghazali hadir lagi dalam majelis hari esok, ditanya lagi oleh orang yang sama, ya Syekh, apakah Anda sudah dapat jawabannya? Imam Al-Ghazali mengatakan, beri saya 1 hari lagi. Maka pada malam kedua, Imam Al-Ghazali setelah mencari-cari jawaban dari pertanyaan itu dan tidak menemukan, akhirnya Imam Al-Ghazali berwudu, kemudian melakukan 2 rakaat salat sunnah mutlak. Selesai melaksanakan ibadah salat sunnah mutlak 2 rakaat, Imam Al-Ghazali memperbanyak salawat kepada Nabi. Sepanjang malam Imam Al-Ghazali bersalawat. Sepanjang malam Imam Al-Ghazali membasahi lisannya dengan kalimat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Sampai akhirnya Imam Al-Ghazali terlelap karena lelah. Terlelap karena lelah berselawat, Imam Al-Ghazali tertidur. Tiba-tiba dalam tidurnya Imam Al-Ghazali bermimpi bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah bertanya kepada Imam Al-Ghazali, apa yang ditanyakan orang itu kepadamu? Kemudian Imam Al-Ghazali dengan matanya yang berkaca-kaca terharu melihat wajah Nabi yang indah seperti purnama. Imam Al-Ghazali mengatakan, ya Rasulullah, dia bertanya kepada saya sesuatu yang saya tidak tahu jawabannya. Dia bertanya tentang ma sya'nullahil yaum, sebagaimana firman Allah, kulla yaumin huwa fi sya'an. Kemudian di dalam mimpi itu Rasulullah SAW memberi jawaban kepada Imam Al-Ghazali. Jika dia besok bertanya lagi, katakan kepadanya, kesibukan Allah setiap hari adalah memberi petunjuk kepada hambanya, memberi rezeki kepada hambanya, mengangkat derajat satu kaum dan merendahkan kaum yang lain, dan menegakkan keadilannya dalam sunnatullah. Tidak lama kemudian Imam Al-Ghazali sadar dari mimpinya. Kemudian Imam Al-Ghazali langsung sujud syukur karena mendapatkan jawaban langsung dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Imam Al-Ghazali datang ke masjid di waktu subuh, seperti biasa Imam Al-Ghazali mengajarkan ilmu ba'da subuh dalam majelis beliau. Tiba-tiba Imam Al-Ghazali dengan sangat pede, apa pede? Percaya diri, mencari siapa orang yang kemarin bertanya pertanyaan yang sulit kepada beliau. Sekarang saya sudah ada jawaban. Aina sa'il? Mana orang yang bertanya kemarin? Orang itu mengangkat tangannya. Ana ya Syekh, saya. Coba ulang pertanyaan kamu. Kemudian orang itu mengulang pertanyaannya. Imam Al-Ghazali dengan tenang menjawab persis seperti yang diajarkan Rasulullah SAW di dalam mimpi beliau. Setelah Imam Al-Ghazali memberikan jawaban, maka orang itu kemudian mengatakan, ya Syekh, banyak-banyaklah berselawat kepada orang yang telah mengajarkan jawaban itu kepada Anda lewat mimpi. Padahal Imam Al-Ghazali tidak memberitahu bahwa beliau dapat jawaban itu dari mimpi bertemu dengan Rasul.
Tapi yang penanya itu mengatakan, ya Syekh, banyak-banyaklah berselawat kepada orang yang telah mengajarkan ilmu itu kepada Anda di dalam mimpi. Kemudian Imam Al-Ghazali menangis dan mengatakan, betapa banyak orang yang diam tetapi ahli hikmah. Betapa banyak orang yang tidak dikenal, tidak bergelar, tetapi dia seorang yang alim, faqih. Dan bisa jadi kemudian kata Imam Al-Ghazali, yang berbicara tidak lebih tahu daripada yang mendengar. Sallu ala nabi. Maka ketika kita malam ini, teman-teman sekalian, anak muda, mengadakan sebuah kegiatan yang luar biasa dengan spirit tahun baru Hijriah, maka kita mencoba untuk membangkitkan kembali semangat sholawat kita kepada Rasul yang diinisiatifin oleh Pondok Pesantren Al-Islah Berselawat. Maka ini adalah sebuah momentum untuk kita lebih dekat dan lebih cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya teringat dulu ketika masih kuliah di Al-Azhar, biasanya ujian semester awal itu di bulan Desember. Dan bulan Desember itu puncaknya musim dingin. Dan rata-rata di bulan Desember ketika ujian, tulisan mahasiswa itu nggak ada yang bagus. Karena gemeteran, kedinginan, sehingga tulisannya jelek-jelek. Apalagi tulisannya udah emang jelek. Dia punya alasan, Syekh, ya dokter, ya ustaz, ini dingin makanya tulisan saya susah dibaca. Saya teringat ada satu culture, satu budaya, kebiasaan di Al-Azhar yang luar biasa. Setiap kali mau ujian, kita ada di meja ujian kita masing-masing. Biasanya kalau ujian itu mahasiswa lebih banyak dari biasanya. Hari-hari biasa mahasiswa hanya 1/10 saja dari jumlah yang ada yang hadir di kampus. Sisanya ada yang masih istirahat, ada yang pulang ke Indonesia, ada yang usaha bisnis. Tapi kalau ujian sampai ke halaman-halaman kampus itu penuh dengan mahasiswa. Begitu ya Ustadz ya? Masya Allah, ketika di Mesir luar biasa kalau lagi ujian rame. Dan biasanya ada satu kebiasaan dari ulama ataupun profesor dan dosen-dosen Al-Azhar. Beliau datang ke satu ruangan dan ruangan-ruangan yang ada di sana. Satu persatu didatangi. Sebelum kita menjawab ujian, beliau memberi kita semacam nasihat. Abnai, kata beliau, wahai anak-anak kami. Mereka memanggil kami anak-anaknya. Abnai, aulad, wahai anak-anak, bukalah lembaran ujian kalian dengan basmalah. Karena segala sesuatu yang diawali dengan nama Allah, maka akan diberikan keberkahan. Arti berkah adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Dan saya ingat satu nasihat lagi yang sangat penting. Apa kata beliau? Kalau kalian lupa dengan jawaban dari pertanyaan, maka temukanlah jawaban itu di dalam sholawat. Temukanlah jawaban itu di dalam sholawat. Maka berselawatlah kepada Nabi. Dan ilmu itu saya pakai sampai hari ini. Kalau lupa, bukan kalau nggak belajar. Kalau nggak belajar, temukanlah jawaban itu di dalam nilai makbul atau mungkin rasib, nauzubillah. Rasib itu nggak lulus. Kalau kalian sudah belajar, sudah berusaha, tiba-tiba lupa, maka ucapkanlah ta'awuz, wa ma ansanihu illa syaitanu an azkurah. Kata muridnya Nabi Musa, tidak ada yang membuat saya lupa kecuali syaitan, sehingga saya tidak bisa mengingatnya. Maka ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kemudian temukan jawabannya di dalam salawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sehingga sampai hari ini, setiap kali saya lupa sesuatu, saya akan mencarinya di dalam salawat. Kecuali
lupa mantan. Bagi yang punya mantan, jangan cari mantan di dalam sholat. Saya punya ekspresi sendiri ketika mendengar nama Nabi disebutkan, maka saya berselawat sambil meletakkan tangan di jantung. Dan yang kedua ketika menyanyikan lagu Indonesia Raya. Allahu Akbar. Dan itu saya jadikan sebagai tren. Karena sejak awal dakwah saya tahun 2015, bukan ahli fikih, bukan kiai, bahkan bukan ustadz, hanya seorang da'i. Saya seorang da'i walastu qadhin. Saya bukan qadhi, bukan hakim, bukan ulama, cuman seorang dai biasa, guru ngaji biasa. Sehingga saya merasa tidak layak, tidak memiliki kepantasan untuk membuat pondok pesantren calon-calon ulama masa depan. Lalu apa yang saya lakukan dalam dakwah? Karena saya tidak mampu membuat pondok pesantren, apalagi semegah dan seagung Al-Islah, akhirnya saya memilih dakwah dengan membuat tren. Tidak membuat pesantren, tetapi menyebarkan pesan lewat tren. Disebut pesan _tren. Pakai D ujungnya. Kalau dibaca mungkin sama, pesantren. Padahal bukan pondok pesantren, hanya pesan yang disebarkan lewat tren. Salah satu tren yang kita buat adalah tren hijrah. Sebelum 2015, teman-teman bisa menyaksikan di kota-kota, beda dengan di pondok pesantren, di sebuah daerah yang banyak pondok-pondok pesantrennya. Biasanya orang sudah religius, orang sudah islami, masjid sudah makmur. Tapi di perkotaan, masjid itu masih sepi dari anak muda. Sehingga akhirnya kita bikinlah tren sebagai hijrah, sebagai tren. Alhamdulillah, Allah yang memudahkan. Sejak 2015 awal sampai hari ini, hijrah terus menjadi tren lifestyle-nya anak muda. Dan yang luar biasanya lagi adalah yang mengikuti tren hijrah itu bukan sekedar mereka para santri, karena santri tidak perlu berhijrah. Mereka sudah solih. Tetapi yang menjadi kebahagiaan buat saya yang berhijrah itu adalah mereka yang tadinya ingin kembali kepada Allah tapi tidak tahu jalan. Tatoan, belum berhijab. Kalau ada yang datang ke taklim saya sudah berhijab, saya bilang ini salah majelis. Mereka tidak butuh saya. Mereka butuh Abi Mahmud, Abi Toha, butuh Gus Zaki, butuh ulama. Kalau yang datang ke saya itu cadaran, ini salah majelis. Kalau yang datang ke saya jidatnya hitam, ini salah majelis. Yang datang ke saya biasanya yang tatoan, yang gimbal, yang belum berhijab, yang bahkan matanya tato semua hitam, tidak ada putihnya, yang belum bisa baca Quran. Karena saya tidak mampu mengajarkan tahfiz dan tafsir, saya hanya bisa mengajarkan alif dan ba ta. Sehingga akhirnya hijrah menjadi tren di Indonesia. Alhamdulillah bermunculanlah komunitas-komunitas dengan nama hijrah. Dan malam ini dalam rangka memperingati tahun baru Hijriah, kita ingin belajar dari perjalanan hidup Nabi tentang hijrah. Saya ingin tanya kepada teman-teman anak muda yang hadir di sini. Tahu nggak kenapa tahun Islam itu dinamakan dengan nama tahun Hijriah? Kenapa? Untuk mengenang peristiwa hijrah. Sekarang pertanyaannya, kenapa peristiwa hijrah yang diambil menjadi nama tahun dalam Islam? Kenapa?
Kenapa bukan peristiwa-peristiwa lain yang juga sama penting dan besarnya dalam sirah Nabi? Contoh, kenapa tidak peristiwa lahirnya Nabi? Maulud. Kenapa tidak dinamakan tahun Islam itu Maulud 1, Maulud 2, sekarang adalah tahun Maulud 1444 Miladiyah misalnya? Karena Maulid Nabi juga sesuatu yang agung. Peristiwa-peristiwa ketika Nabi lahir itu sangat luar biasa. Kenapa enggak peristiwa itu yang dijadikan nama tahun dalam Islam, walaupun istimewa? Atau kenapa bukan peristiwa lain yang juga istimewa? Misalnya peristiwa Isra dan Mi'raj. Ini juga peristiwa besar. Ketika Nabi melakukan perjalanan dalam satu malam, melintasi bumi, lalu dari bumi ke langit, ke Sidratul Muntaha, bertemu dengan Allah, dan kemudian turun lagi ke bumi. Dari Makkah ke Madinah. Di Madinah turun, Jibril mengatakan, "Ya Muhammad, di sini engkau akan hijrah." Jadi ide hijrah itu sendiri muncul pada malam Isra dan Mi'raj. Kemudian dari Madinah berangkat lagi ke Tursaina, Saint Catherine, Tursina di Mesir. Dalam perjalanan dari Madinah ke Mesir, Nabi mencium aroma wangi yang luar biasa. Nabi bertanya, "Ini wangi dari mana?" Kata Jibril, "Ini adalah dari aroma kuburannya Masyiatah." Kemudian dari Tursaina ke Al-Aqsa, Palestina. Di Al-Aqsa Nabi memimpin sholat dengan jumlah ribuan makmum dari para anbiya. Dari Al-Aqsa Nabi naik ke langit 1, 2, 3, bertemu dengan Nabi Musa, Nabi Ibrahim, dan seterusnya, sampai kemudian ke Sidratul Muntaha mendapatkan ibadah sholat. Kenapa tidak dinamakan tahun Islam dengan tahun Mi'raj? Mi'raj 1, Mi'raj 2, dan seterusnya. Atau kenapa tahun baru Islam atau tahun dalam Islam itu tidak dinamakan dengan nama ketika Nabi pertama sekali mendapatkan wahyu, nuzulul Quran? Itu juga peristiwa besar, sehingga dikenal dengan nama tahun Bi'sah. Bi'sah 1, Bi'sah 2. Maka hijrahnya Nabi terjadi pada tahun Bi'sah ke-13 misalnya. Kenapa tidak dinamakan dengan nama tahun Bi'sah? Karena nuzulul Quran, Nabi pertama mendapatkan wahyu, dilantik menjadi Nabi dan Rasul, diberikan tugas risalah, adalah peristiwa yang besar. Atau kenapa tidak dinamakan dengan peristiwa yang lain yang cukup besar juga? Tahun Badar. Perang Badar peristiwa yang besar. Bahkan veteran Badar, orang-orang yang pernah ikut dalam perang Badar, mujahidin Badar, ahlu Badar, mereka mendapatkan jaminan surga dari Allah. Di Badar itu mereka mendapatkan pertolongan dari Allah dengan menurunkan 1000 malaikat. Setelah mereka mengadakan sebuah doa yang luar biasa, yaitu istighatsah. Il tastaghithuna rabbakum, il tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum. Ketika kalian beristighosah kepada Rabb kalian. Apa istighosah? Apa arti istighosah? Doa yang sangat panjang. Setelah Nabi beristighosah, Allah turunkan 1000 malaikat secara beruntun. Bahkan malaikat terlibat dalam peperangan bersama para sahabat. Kenapa tidak dinamakan dengan nama tahun Badar? Atau kenapa tidak dinamakan dengan tahun ketika Nabi membebaskan kota Makkah dari kemusyrikan, sehingga disebut dengan tahun Futuhat? Atau yang terakhir, kenapa tidak dinamakan dengan nama tahun ketika Nabi wafat? Semua itu adalah peristiwa-peristiwa besar dalam sirah Nabi. Lahirnya Nabi, wahyu pertama Nabi, Isra Mi'rajnya Nabi, perang Badarnya Nabi, Fathu Makkahnya Nabi, wafatnya Nabi. Kenapa di antara semua peristiwa besar itu kemudian Nabi, dan diresmikan secara ofisial oleh Umar bin Khattab, nama tahun Islam menjadi tahun Hijriah yang diambil dari peristiwa hijrah? Ini pertanyaan yang harus kita temukan jawaban, walaupun jawabannya berbentuk spirit saja, bukan hikmah.
Maka di sini menjadi sebuah bukti betapa hijrah itu sangat istimewa dalam Islam, teman-teman. Hijrah adalah sesuatu yang sangat istimewa dalam Islam sehingga dinamakan dengan nama kalender Islam, Hijriyah. Agar kita nggak pernah lupa dengan peristiwa yang sangat agung itu, yaitu peristiwa hijrah, yang di dalamnya Allah menyimpan banyak sekali rahasia dan hikmah, kebaikan, pelajaran bagi setiap orang yang beriman. Intinya adalah hijrah kunci dari segala kebaikan dalam hidup kita. Kenapa kan saya katakan demikian? Karena hijrah itu adalah sebuah transisi dari keadaan dakwah Nabi di Mekah yang tertindas, yang dihina, yang luar biasa dimusuhi, kemudian mendapatkan kemenangan demi kemenangan di Madinah. Hijrahlah transisinya. Kalau dalam ilmu sosial ada istilahnya inisiatif transisional. Dalam bahasa dakwah disebut dengan tajdid, pembaharuan. Maka hijrah adalah sebuah inisiatif transisi dalam perjalanan dakwah Nabi fase Makkiyah kepada fase Madaniyah. Bahkan di dalam Al-Quran, kalau kita belajar tafsir, belajar ulumul Quran, karena saya di Mesir mengambil kuliah tafsir Al-Quran di Usuluddin Al-Azhar. Kalau kita belajar tafsir, maka kita akan menemukan ayat Al-Quran itu terbagi kepada dua. Ada ayat yang dinamakan dengan istilah ayat-ayat Makkiyah, dan yang kedua namanya ayat-ayat Madaniyah. Seluruh juz 30 ayat Makkiyah, seluruh juz 29 ayat Madaniyah, sisanya nyampur. Ada Makkiyahnya, ada Madaniyahnya. Lalu kita tanya, apa definisi ayat Makkiyah? Banyak orang Indonesia bilang ayat Makkiyah itu adalah ayat yang turun di Mekah. Keliru, teman-teman. Ayat Makkiyah bukan ayat yang turun di Mekah. Lalu ayat Madaniyah adalah ayat yang turun di Madinah. Ada yang turun di Mekah tetapi masuknya Madaniyah. Kenapa? Ternyata yang membedakan ayat Makkiyah dan Madaniyah bukan tempatnya, tetapi peristiwanya. Ayat-ayat Makkiyah adalah ayat-ayat yang turun sebelum hijrah, dan ayat-ayat yang turun setelah hijrah. Kenapa dibedakan oleh hijrah? Ini pentingnya hijrah. Sampai kategori Al-Madaniyah yang turun setelah hijrah walaupun turunnya di kota Mekah. Ini artinya, teman-teman, hijrah sesuatu yang sangat istimewa dalam Islam. Sampai membedakan gaya bahasa Al-Quran antara sebelum dan sesudah hijrah. Sampai membedakan konten substansi Al-Quran antara sebelum dan sesudah hijrah. Turun ayat-ayat syariat setelah hijrah, turun perintah-perintah dan larangan setelah hijrah, turun hal-hal yang luar biasa setelah hijrah. Sebelumnya fondasi-fondasi keimanan yang disebut dengan ayat-ayat tauhid dan akidah. Maka para ulama mengatakan hijrah itu adalah awal dari segala kebaikan hidup. Apapun nama hijrahnya, apapun bentuk hijrahnya, selama dia hijrah dari yang zulumat kepada nur, dari yang fasad kepada islah, dari yang ma'asi atau maksiat kepada ibadah, maka hijrahnya menjadi kunci dari segala kebaikan. Itu pentingnya hijrah. Apa buktinya, Ustadz? Bahwa hijrah itu kunci dari banyak kebaikan dan kemenangan. Kemenangan demi kemenangan yang didapatkan oleh Nabi terjadi setelah hijrah. Apa kemenangannya? Kemenangan pertama, setelah Nabi hijrah, untuk pertama kali Nabi dan sahabat bisa beribadah di masjid mereka sendiri. Membangun 2 masjid sekaligus dalam waktu yang dekat. Pertama, Masjid At-Taqwa. Apa Masjid At-Taqwa? La masjidun ussisa 'ala at-taqwa min awwal yawmin ahaqqu an
تقوم فيه. Apa Masjid At-Taqwa? Masjid At-Taqwa adalah Masjid Quba. Jadi kalau di Indonesia hari ini banyak masjid dengan nama At-Taqwa, maka referensinya adalah Masjid Quba. Setelah membangun Masjid At-Taqwa, Masjid Quba, gak lama beberapa hari kemudian Nabi membangun masjid yang menjadi pusat peradaban Islam, Masjid Nabi atau Masjid Nabawi. Ini adalah kemenangan pertama dan ini luar biasa. Cikal bakalnya peradaban Islam yang terpusat di dalam masjid. Madrasahnya di situ, gedung pemerintahannya di situ, strategi militernya di situ, lembaga sosialnya di situ. Segala kebaikan dalam sebuah peradaban terangkum di dalam Masjid Nabi atau Masjid Nabawi. Itu kemenangan yang besar yang didapatkan setelah hijrah. Apalagi Ustadz setelah itu? Kemenangan sosial. Kalau tadi kemenangan spiritual sekaligus kemenangan kelembagaan. Dalam Islam disebut dengan muassasi, muassasah. Yang kedua kemenangan sosial. Apa itu kemenangan sosial? Mu'akhat bainal muhajirin wal ansar. Ketika Nabi mampu mempersaudarakan muhajirin dengan ansor. Ini ngeri nih, luar biasa. Kenapa saya katakan luar biasa dan ini disebut kemenangan? Karena sebelumnya orang-orang Arab Hijaz selalu berperang satu dengan yang lain, selalu saling memusuhi antara satu dengan yang lain, selalu saling menyakiti antara satu dengan yang lain. Bukan hanya muhajirin dengan ansor, bahkan sesama ansor sendiri, yaitu Aus dengan Khazraj. Mereka berperang lebih dari 100 tahun, bunuh-membunuh lebih dari 100 tahun. Tapi dengan adanya hijrah, Allah melembutkan hati mereka. Fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi. Ayul ni'mah, ni'matul hidayah biwasilatil hijrah. Nikmat hidayah dengan perantaraan hijrah. Fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana, menjadi saudara. Mu'akhad, mu'akhad bainal muhajirin wal ansar. Dan itulah yang coba saya lakukan di Bandung tahun 2015. Setelah kita membuat tren hijrah, maka salah satu di antara agenda kita adalah mempersaudarakan. Pertama, hijrah. Siapa yang hijrah? Di antara yang hijrah waktu itu adalah geng motor. Geng motor beda sama klub motor. Kalau klub motor itu seneng motor. Ada klub NMAX, ada klub Harley, ada klub apa trail off-road. Itu klub motor, senangnya hobi memotoran, klub motor. Tapi geng motor bukan senang motor, senang tarung. Ujiannya aja pakai motor. Dari ketinggian, di Bandung itu ada namanya kawasan Lembang. Turun ke Bandung, Lembang itu kalau di Malang kayak Batu turun ke Surabaya. Dari Batu, dari tempat ketinggian turun ke Surabaya, malam hari nggak boleh pakai rem, nggak boleh pakai lampu. Yang duluan sampai ke finish, dia bisa masuk menjadi anggota geng motor. Berapa jumlah satu geng motor? Paling sedikit 50.000. Ada 4 geng motor di Jawa Barat, sekitar 200.000 anggota. Mulai dari SMP sampai S3. Ada yang doktor, ada yang doktor di S3, bidang manajemen, bidang sosial juga. Luar biasa. Saya datangi toko-toko geng motor, belajar bareng dengan mereka dulu. Bukan saya ajak ke masjid. Saya bilang, ajarin saya naik motor. Loh, ke klub motor Ustaz, bukan ke kita. Saya senangnya sama abang, sama akang. Ajarin cara memotoran. Akhirnya lama-lama beliau tertarik dengan dakwah. Beliau hijrah ketika akhir. Saya ajak almarhum Ustadz Arifin Ilham. Karena saya tidak bisa memimpin mereka berzikir, saya hanya memprogram mereka. Yang bisa memimpin ada yang lebih solih dari saya, yaitu almarhum Ustadz Arifin Ilham. Berigas berzikir, Masjid Agung penuh. Ada 2.000 di luar masjid. Saya tanya, masih ada ruang di dalam, silakan masuk. Saya bilang, kata mereka, Ustadz, kami tidak ingin masuk ke masjid. Kenapa kalian tidak masuk ke masjid? Lebih nyaman, di sini panas. Kata mereka, Ustadz, masjid itu tempat suci dan kami orang-orang yang kotor. Kata saya, masjid bukan tempat suci.
masjid tempat orang untuk mensucikan diri. Akhirnya mereka masuk dengan tidak pede, merasa nggak nyaman, merasa nggak pantas di hadapan Allah. Dan itulah awal dari Allah memberikan hidayah ketika dia tahu diri. Akhirnya deklarasi 4 geng motor, semuanya bersaudara, mereka berjabat tangan, mereka menyanyikan lagu Indonesia Raya di atas panggung bersama-sama di bulan Ramadan. Awal dari momentum mu'akhad baina ekstase Moonrakers GBR Briges. Sebagaimana Nabi mempersaudarakan antara Bani Ghifar dan Bani Aslam, yang waktu itu duta dakwahnya adalah Abu Zar Al-Ghifari. Setelah itu geng motor berubah menjadi ormas. Tadinya komunitas, tidak legal. Lalu setelah itu mereka mengurus legalisasinya jadi ormas. Dan untuk pertama kalinya dalam sejarah geng motor yang puluhan tahun itu, di dalam geng motor yang sudah berubah menjadi ormas itu ada divisi dakwah. Selesai dengan teman-teman geng motor, saya pindah ke supporter bola. Saya ingin mempersaudarakan mu'akhad baina Aremania wal bonek wal mu'akhad baina Viking Bobotoh wa The Jack. Ini dakwah yang konkret. Saya mulai dari yang terdekat dengan saya di Bandung, Viking Bobotoh. Berapa jumlah supporter bola Viking Bobotoh? 3 juta. Karena Jawa Barat penduduknya besar. Kemudian Jawa Timur, Jawa Tengah, kan di Jawa ini penduduk populasinya besar. 3 juta supporter bola. Saya cari beberapa panglima yang biasa memimpin genderang pertandingan bola. Yel-yel, kan ada panglima yang biasa nggak pakai baju, tatoan ya. Saya dekati panglimanya. Kang, awalnya namanya Yana Bool. Tapi setelah hijrah berubah menjadi Yana Umar. Masya Allah. Kalau cari sekarang akunnya namanya Yana Umar. Udah nggak ada lagi Bool. Yana Umar. Alhamdulillah beliau mau hadir dalam taklim kita. Taklimnya nggak besar. Saya tidak mengadakan tablik akbar. Karena saya bukan orator seperti Ustadz Abdul Somad dan ustadz-ustadz yang lain. Saya cuma seorang programmer dakwah kecil-kecilan. Saya ajak taklim kecil-kecilan. Kang, yuk kita belajar ngaji. Yuk belajar sholat. Waktu itu teman-teman banyak yang belum tahu cara sholat. Bahkan ada anak metal masbuk sholat bareng dengan anak gangster. Dua-duanya tatoan, pakai baju segini, tatonya penuh. Masbuk, saya udah selesai sholat, salam, mereka baru datang. Tapi mereka pengen sholat jamaah, nggak mau ketinggalan jamaah. Maka mereka pun sholat berjamaah berdua. Yang unik, mereka tidak ada yang mau jadi imam. Kata yang metal, kamu aja, kamu lebih gagah. Kata yang gangster, kamu suaranya pasti lebih bagus kan? Lebih lantang suara kamu aja jadi imam. Dorong-dorongan, gak ada yang mau jadi imam. Akhirnya, tahu gak apa yang terjadi di dalam masjid Al-Latif di Bandung, tempat hijrahnya anak muda? Mereka sweet di dalam masjid. Siapa yang kalah, dia jadi imam. Akhirnya yang metal kalah, dia jadi imam. Berdua, kita rekam dari belakang diam-diam. Pemandangan yang mengharukan, spirit buat kita motivasi. Mereka saja sebegitu seriusnya menghadap Allah. Pengen pulang tapi gak tahu jalan, karena dakwah hanya ada di mimbar. Gak ada yang menjemput mereka pulang kepada Allah. Akhirnya saya dengan keterbatasan ilmu, bisanya cuma sedikit ngajarin mereka ngaji apa adanya. Saya jemput pelan-pelan. Datang Panglima Bobotoh ngaji. Hijrah Panglima Bobotoh. Akhirnya Bobotoh Viking banyak yang hijrah. Saya nggak katakan 100%, itu terlalu berlebihan, tetapi banyak yang berhijrah. Setelah Bobotoh Viking hijrah, akhirnya mereka mulai sadar kalau mau nonton bola, sholat maghrib jangan ketinggalan. Karena rata-rata pertandingan bola diadakan menjelang maghrib. Entah kenapa kayak gitu. Begitu azan, gol. Allahu Akbar, Allahu Akbar, gol. Jadi kalah suara azan. Akhirnya kita sediakan musola portable.
Kita kerjasama dengan beberapa pihak, kita sediakan musola portable di depan stadion. Siapa yang sholat di situ, keluarnya kita kasih kopi gratis, naik lagi masuk ke stadion, nonton. Tapi karena mereka walaupun sudah ada musola, waktu azannya pas mereka di dalam, akhirnya karena mereka udah hijrah, mereka mengusulkan, meminta kepada penyelenggara liga untuk merubah jadwal tanding. Maka sejak saat itu berubahlah jadwal tanding khusus kandang dilakukan setelah sholat maghrib. Akhirnya mereka berbondong-bondong sholat maghrib dulu. Beres sholat maghrib, mereka masuk ke dalam. Dan yang luar biasanya lagi, untuk pertama kalinya sebelum tanding bola, mereka baca Al-Fatihah bareng. Satu stadion baca Al-Fatihah. Kerasa gak gemanya tuh? Beres Al-Fatihah apa? Sholawat bareng. Sholawat bareng. Semuanya Sallallahu ala Muhammad, kayak perang. Baru setelah itu yel-yel seperti biasanya. Tapi yang penting Al-Fatihah, sholawat, terserah kalian setelahnya. Masih ada yang bawa botol Ustadz? Ada. Tapi minimal ketika sholawat dia sembunyiin dulu botolnya. Dia respect sama Rasulullah. Beres sholawat dia keluarin lagi. Maaf ya Ustadz, saya kalau nggak pakai ini sakit kepala. Ngomongnya sebetulnya udah mulai ngelantur. Inilah mu'akhad, dan inilah yang dilakukan Nabi. Qadarullah, saya belum sampai ke The Jack karena sudah pandemi. 2019 terakhir saya dengan teman-teman bobotoh, 2020 qadarullah pandemi. Akhirnya kita belum sampai ke The Jack, Aremania dan bonek, insya Allah. Mu'akhad bainal muhajirin wal ansar. Setelah mu'akhad, apalagi kemenangan? Nabi membangun pasar. Maka dalam peristiwa hijrah Nabi, teman-teman, kita menyaksikan banyak sekali inspirasi, banyak sekali pelajaran, banyak sekali spirit yang harusnya kita tahu bahwa hijrah memang membuka banyak kebaikan dalam hidup kita. Secara pribadi, keluarga, sosial, bangsa dan negara. Hijrah kuncinya. Dan Indonesia, ketika anak mudanya sudah berhijrah, maka pasti dampak kebaikannya akan terasa untuk bangsanya. Kenapa? Ketika dia mengenal Allah, ketika dia takut kepada Allah, maka hal itu yang akan menuntun perilakunya untuk tidak lagi berbuat jahat kepada manusia. Dulu di Bandung itu begal sering. Ada satu jalan keluar dari tol Paster, ada namanya Jembatan Pasupati. Kalau malam itu dipakai balapan liar. Kalau ada yang lewat, kalau kayak di Jogja itu namanya apa? Keliteh ya. Itu bacok orang di jalan. Dan mobil saya pernah jadi korban. Tapi alhamdulillah sejak geng motor hijrah, anak-anak muda hijrah, polisi udah gak perlu repot. Bapak-bapak aparat polisi gak sendirinya yang sadar. Mereka mulai ke masjid. Akhirnya yang mereka lakukan apa? Hari Jumat bersih-bersih masjid, bagi-bagi makanan. Mereka bikin kegiatan-kegiatan sosial, membantu orang miskin, membersihkan sampah, bahkan sampai ada program sedekah sampah di masjid. Dan yang melakukannya adalah gangster-gangster. Artinya apa? Ketika Indonesia hijrah, maka dampak konkretnya akan dirasakan langsung oleh bangsa itu sendiri. Bukan sekedar narasi hijrah itu. Kesolihan bukan sekedar spiritual. Kesolihan seperti yang disampaikan oleh guru kita tadi adalah dampak sosial yang langsung konkret terasa. Maka saya ngajak nih ke teman-teman, ayo hijrah. Bagaimana cara kita hijrah, Ustaz? Hijrah itu ada dua bentuk kata ulama. Ada hijrah makani, hijrah tempat dari Madinah, dari Makkah ke Madinah. Ada hijrah maknawi atau hijrah nilai. Apa itu hijrah nilai? Dari yang buruk menjadi baik, itulah hijrah nilai. Dan ini lebih luas jangkauannya. Dari yang tadinya pacaran, hijrah kemana? Ke pelaminan.
Gak berani Ustadz. Kenapa gak berani? Bukankah tadi Nabi sudah membuktikan kalau hijrah Allah buka jalan? Dari yang jomblo punya pasangan halal, dari yang pacaran ke pelaminan. Kalau gak mampu ya putus. Berani gak hijrah putusin? Gak berani Ustadz. Belajar dari sejarah hijrah Nabi. Ketika Nabi hijrah, Allah bukakan jalan. Kalau kamu hijrah kepada Allah, Allah bukakan jalan. Mau putus atau lebih baik lagi adalah ke pelaminan. Belum direstui Ustadz, belum diizinkan Ustadz. Ya udah jangan pacaran. Kenapa? Karena hijrah dari pacaran itu akan membuka jalan yang baik untuk masa depan. Allahu Akbar. Yakin? Yakin. Bagaimana Ustadz kita menikah gak punya modal? Saya gak bicara tentang teori, tapi pengalaman saya pribadi. Saya nikah di Mesir. Saya berangkat ke Mesir, Habib Mahmud bukan beasiswa, karena saya gak pinter. Jadi gak dapat beasiswa. Dites, depak, gagal. Istri saya orang Tuban, Jawa Timur. Mertua saya pengurus Masjid Asmoro Kondi Palang. Saya dulu muazin di situ. Ketika ada acara sedekah laut di Palang, Tuban, saya ceramah di sana. Ketika ada acara tahlilan, saya diundang untuk memimpin tahlil di sana. Saya dipanggil Gus Hanan di sana. Awalnya saya di sana disangka saya anti tahlil. Tapi pas ada tetangga yang meninggal, saya datang pada ngelihat, loh kok ada orang sesat ikut tahlil katanya. Waktu itu saya ikut tahlil. Lama-lama suatu ketika ada kiainya lagi sakit, maka saya diminta untuk mengganti kiai. Gus bisa mimpin tahlil, insya Allah. Begitu saya mimpin tahlil, saya baca Al-Qur'annya, baik baca Al-Fatihah, Al-Baqarahnya, baik awal, akhir dan seterusnya, pakai murattal. Ada bekal sedikit-sedikit, dulu sering ikut musabakoh. Waktu kecil saya ikut musabakoh. Alhamdulillah beberapa kali juara nasional. Ketika di Mesir saya ikut musabakoh internasional di antara orang-orang Mesir. Dari sekian peserta alhamdulillah saya juara 1 dan dikasih 20 episode di TV Mesir. Nama acaranya Mizmar Az-Zahabi. Nama acaranya Mizmar Az-Zahabi, seruling emas. Diambil dari sabda Rasul, laqad utita mizmaran min mazamiri ali Dawud. Orang yang baca Al-Quran bagus, kata Nabi, diberikan seruling Dawud. Akhirnya ketika saya mimpin tahlil, saya baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sampai doa Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu wa akrim nuzulahu, dan seterusnya. Setelah kejadian itu saya sibuk menerima undangan mimpin tahlil. 6 bulan saya di Tuban. Saya bikin sekolah di Tuban. Sekolah Al-Huda namanya. Dan secara ofisial ini di bawah kepengurusan NU Tuban. Yang punya sekolahnya jadi bupati, Bapak Huda. Saya yang bikin sekolah itu sebelum beliau jadi bupati. Nanti kalau ada yang kenal beliau tanya siapa yang merintis sekolah Al-Huda. Dari mulai SD, sekarang generasi pertama udah kuliah. Udah tahu ya usia saya kalau gitu ya. Insya Allah. Bukan hanya saya tapi keluarga juga demikian. Saya bikin sekolah Al-Huda, Masya Allah sekarang menjadi sekolah paling besar di Tuban. Salah satu sekolah Islam terpadu paling besar di Tuban. Ini bahwa hijrah itu adalah kunci dari segala kebaikan. Balik lagi ke cerita tadi, saya menikah di Mesir dengan seorang putri dari Tuban. Beliau dulu dari kecil belajar di pondok tahfiz di Jenu namanya. Jenu
Tuban juga. Karena kakeknya istri saya pendiri pondok tahfiz pertama di Tuban. Kemudian beliau belajar tahfiz lagi di daerah Palang ke sini. Sampai kemudian terakhir berangkat ke Mesir dan dapat beasiswa. Itu istri saya. Saya nggak lulus karena nggak pinter. Tapi saya punya tekad, pokoknya saya pengen ke Mesir, bismillah, hijrah Makkah nih. Pindah dari Aceh, asalnya saya dari Aceh. Pindah dari Aceh ke Mesir. Kenapa pengen ke Mesir? Pengen cari pengalaman merantau. Karena orang Sumatera suka merantau. Sampai di Mesir saya berangkatnya nggak bawa apapun. Uang serupiah pun nggak ada. Tapi saya meyakini Allah di Mesir sama dengan Allah di Aceh, sama dengan Allah di Indonesia. Kalau di Indonesia saya bisa makan, kenapa di Mesir saya kelaparan? Sama Allahnya. Yakin dengan keputusan hijrah, berangkat ke Mesir. Alhamdulillah, saya yang teman-teman yang berangkat ke Mesir itu karena anak pengusaha, anak pejabat, dapat beasiswa, berangkat sendiri, pulang sendiri. Saya yang gak punya modal, berangkat sendiri, pulang bertiga. Satu lagi siapa Ustaz? Anak. Alhamdulillah sampai hamil di Mesir. Ketika saya mau menikah pun, saya bilang ke calon istri saya, Mbak, saya mau serius, gak mau pacaran. Saya pengen ngelamar, mau gak jadi istri saya? Bapak siapa? Kenal juga belum. Oh ya, kenalan dulu deh. Saya kenalin diri saya. Dia kira saya bukan orang Indonesia. Dia pikir saya orang India kali ya. Saya bilang saya orang Indonesia. Kemudian saya pengen menikah. Oh serius. Udah siap, insya Allah. Ada modal? Belum. Terus modalnya apa? Allah berfirman. Wah, pakai ayat nih. Iyakunu fuqara asa ayyughniyahumullah. Kalau mereka fakir sebelum menikah, maka Allah yang akan mencukupkan kebutuhan mereka setelah menikah. Bismillah Mbak, libatin Allah, saya bilang. Dari awal juga udah ceramah 1 minute booster. Yuk libatin Allah. Oh ya udah, saya mah terserah orang tua. Saya telepon ibunya di Tuban. Dulu nelpon itu nggak sekarang, gadget gampang. Dulu susah, harus ke wartel dulu namanya. Pergi ke wartel, telepon ibu, Bu, J, saya ingin melamar anak ibu. Ini siapa ya? Oh ya, lupa, kenalin, saya Hanan, saya dari Aceh, saya masih Al-Azhar segala macam. Oh, saya terserah anaknya, orang Jawa kan santun ya. Saya terserah anaknya. Oh ya, anaknya sih udah oke. Saya langsung memberi jawaban. Dia malu-malu. Ya udah, kalau gitu, kalau serius, kalau anaknya udah siap, bismillah. Allah sebaik-baik pengatur, saya nggak punya modal. Saya bilang, insya Allah tahun ini saya pengen jadi temus. Jadi di mahasiswa Mesir ada jatah temus untuk haji. Temus itu singkatan dari tenaga musiman haji, petugas haji. Dari mahasiswa, lumayan. Dapat gaji dari pemerintah sekitar 2.000-3.000 dolar, 2 bulan kerja buat mahasiswa itu besar sekali. Tapi setiap kekeluargaan ada kuotanya. Saya dari kekeluargaan mahasiswa Mesir dari Aceh dapat kuota 5. Yang paling besar itu Sulawesi, Jawa Timur karena lebih banyak mahasiswanya. Aceh cuma dapat 5. Diundi di antara puluhan calon temus, cuma 5 orang yang boleh berangkat. Teman saya yang tahu cerita saya, kalau nggak jadi dapat temus, nggak jadi nikah. Semoga kamu dapat ya. Insya Allah, saya yakin Allah nggak mungkin ninggalin saya. Syia pede. Ditarik nomor, yang pertama keluar nama teman saya, belum. Yang kedua belum, yang ketiga belum, yang keempat belum ada nama saya. Tinggal 1 kesempatan lagi. La haula wala quwata illa billah. Saya teringat dengan nasihat guru saya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, pengen nikah sekarang, pengen nikah tahun ini. Ya Allah, beri saya rezeki. Jika engkau ridho, mudahkan ya Allah. Tarik nomor 5, keluar nama saya. Langsung saya telepon calon istri saya, insya Allah kita nikah tahun ini. Kenapa? Saya dapat jatah temus. Dan qadarullahnya lagi, Allah yang memudahkan, Allah yang mengatur.
calon mertua saya berangkat haji pada tahun itu. Sehingga menikahlah saya setelah selesai rangkaian ibadah haji di musim haji di Masjidil Haram. Ana inda dhanni abdi bi. Aku tergantung prasangka hambaku kepadaku. Kalau kita berprasangka baik kepada Allah, maka kebaikan itu lebih besar Allah berikan dalam kehidupan kita. Kuncinya apa? Berani mengambil langkah hijrah di jalan Allah menjadi lebih baik. Gimana ketemu calon mertua di Arab Saudi? Qadarullahnya lagi, bus calon mertua saya satu rombongan nyasar. Dari satu kloter yang nyasar cuma satu rombongan. Paling belakang nyasar. Qadarullahnya pembimbingnya belum tahu jalan. Pembimbingnya ngerti agama tapi kan belum pernah ke sana. Jadi nggak terlalu hafal jalan. Akhirnya mertua saya nelfon, "Nak." Wah, bangga sekali dipanggil Nak. Padahal belum sah. Nak, panggilannya Abah. Abah nyasar. Di mana Abah? Abah juga nggak tahu, ini banyak batu-batunya. Oh ya siapa? Insya Allah saya nyusul. Saya juga nggak tahu di mana. Benar-benar melibatkan Allah, teman-teman. Luar biasa melibatkan Allah tuh. Nggak ada Google Map dulu, nggak bisa Sherlock, Sherlock live, nggak bisa. Abah di mana? Banyak batu-batu, banyak batu-batu. Mekah banyak batu memang. Misfalah banyak batu, di mana-mana banyak batu. Bismillah, saya berangkat aja deh. Saya bismillah berangkat, naik taksi. Saya bilang ke supir taksi, pokoknya saya nggak ada tujuan, keliling aja. Ini dari Jawa Timur, dari Tuban kan ada namanya di depan. Akhirnya saya berhentikan, saya masuk, saya salim, cium tangan abah saya. Abah saya bangga sekali memperkenalkan saya satu bos. Ini menantu saya dari Mesir. Akhirnya saya jadi pembimbing rombongan, dapat bonus, Masya Allah. Nak, besok ibu mau tawaf, boleh temenin ibu? Oh boleh, Alhamdulillah dapat tawaf. Besok pas nanti lebaran ibu mau kurban, boleh ibu menyembelih di sini? Oh boleh, saya cariin kambing, Masya Allah, dimudahin. Sampai setelah selesai semua ibadah haji, kita akad nikah. Istri saya di Mesir, saya di Mekah. Akad nikah dengan calon mertua. Nggak harus hadir istri. Dia deg-degan nungguin katanya. Saya terimanya nikah fulana bintu fulana. Selesai itu langsung telepon yang kita udah sah. Oh iya Alhamdulillah. Di belakang gaya-gaya orang Mesir. Wah heboh aja. Setelah itu kita LDRan setengah bulan. Cuma 15 hari. Beres itu pulang ke Mesir. Kita sudah jadi suami istri. Bulan madu pacaran dengan pacaran halal. Setelah nikah kita having fun di Mesir. Dia ngambil S2. Dapat beasiswa lagi. Karena dia rajin belajar. Dapat beasiswa. Saya nggak dapat beasiswa lagi. Saya bilang saya emang nggak mau belajar. Saya pengennya talaki aja, saya nggak mau ke kuliah, talaki aja sama guru saya. Saya punya beberapa guru talaki Al-Quran, talaki dakwah. Salah satu guru saya namanya Dr. Ahmad Zaid. Beliau adalah ketua Asosiasi Dakwah Pemuda se-Afrika. Saya dapat amanat beliau, Hanan pokoknya kamu pulang ke Indonesia, wasiat saya dakwahi anak muda. Itulah kenapa saya berdakwah di segmentasi anak muda. Akhirnya dia kuliah S2. Kita saya anterin dia ke kampus. Pagi-pagi anterin ke kampus, naik metro goyang, kalau kata mahasiswa Indonesia di sana tuh kereta api yang pelan banget di tengah kota, mirip dengan cerita 99 cahaya di langit Eropa. Anterin, yuk ke kampus. Begitu sampai di kampus, saya anterin sampai ke gerbang, saya keliling jalan-jalan, bawa foto, bikin novel. Saya senang nulis. Akhirnya setelah selesai kita pulang ke Indonesia. Bagaimana bertahan hidup di sana setelah uang tembus habis? Ternyata Allah kasih banyak rezeki setelah menikah. Termasuk tadi tuh juara acara Mizmar Az-Zahabi di TV, sehingga saya dikasih 20 episode dan dengan itu saya bisa bertahan 1 tahun di Mesir. Masih ragu untuk hijrah status? Ayo dong. Gak usah ragu-ragu, antara dua pilihannya. Pilihan yang pertama kepelaminan, pilihan yang kedua putus. Kalau
Kalau putus nanti disambar orang lain gimana Ustadz? Yang masih terikat aja bisa disambar orang, apalagi yang udah putus. Serahkan hatinya kepada pemiliknya. Memangnya kita merasa bisa menjaga hatinya? Yang menjaga hati dia Allah. Ya Allah, saya serahkan hati dia kepadamu. Peganglah hatinya untuk saya ya Allah. Kalau ternyata benar-benar disambar orang, maka Allah akan menggantikan yang lebih baik untuk kita setelahnya insya Allah. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Bisa jadi kalian membenci sesuatu padahal itu baik untuk kalian. Bisa jadi kalian menyukai sesuatu padahal itu buruk untuk kalian. Kalimat yang paling luar biasa adalah kalimat terakhir, dan Allah lebih tahu sedangkan kalian tidak tahu. Maka serahkan kepada yang Maha Tahu. Bismillah, hijrah. Hijrah perilaku yang tadinya suka bohong jadi jujur, yang tadinya suka ngomongin orang lain jadi hanya berzikir atau membicarakan yang baik-baik. Hijrah yang tadinya kalau disebut nama Nabi malah selawat, sekarang rajin selawat. Minimal sehari 100 kali dia berselawat. Yang tadinya cuman egois mikirin diri sendiri, sekarang mikirin orang lain. Karena Nabi adalah seorang rohilah, pengangkat beban umat. Mikir banget tentang apa yang dialami oleh umatnya di dunia dan di akhirat. Kita jadilah seperti beliau, memikirkan keadaan bangsa, umat. Jangan cuman hidup sendiri. Inilah hijrah teman-teman. Yang terakhir, bagaimana cara hijrah Ustadz? Tadi kita udah tahu kenapa kita harus berhijrah, seberapa pentingnya hijrah. Yang kedua, apa itu hijrah? Yaitu hijrah maknawi, hijrah makani, hijrah tempat atau hijrah nilai, perilaku. Yang terakhir adalah bagaimana cara berhijrah. Satu, kalau kita belajar dari perjalanan hijrah Nabi, cara berhijrah yang pertama itu adalah libatkan Allah dalam niat di dalam hati kita. Kalau mau berhijrah, apapun bentuk hijrah kebaikannya, libatkan Allah di awal. Jangan pas udah mentok baru manggil Allah. Dari awal libatkan Allah. Kenapa kita melakukan ini? Karena Allah. Kenapa? Kalau dari tadi masalahnya status, kenapa kita akhirnya memutuskan untuk berhenti? Karena Allah. Kenapa kita berusaha untuk menjadi orang yang meninggalkan dosa? Karena Allah. Kenapa kita melakukan ini? Karena Allah. Libatkan Allah dalam awal perjalanan hijrah kita. Itu yang dicontohkan Nabi. Mana buktinya? Nabi tidak berhijrah kecuali karena perintah Allah. Nabi tidak berhijrah karena inisiatif beliau. Karena kalau inisiatif Nabi, mungkin gak kepikiran buat Nabi untuk hijrahnya ke Madinah. Masih ada banyak kota-kota yang lebih potensial daripada Yasrib. Ada Damaskus di Syam, ada Yerusalem Al-Aqsa, ada Yaman, ada waktu itu sudah ada yang hijrah ke Habasyah. Kenapa Nabi tidak hijrah ke sana saja dan sudah aman? Kenapa malah memilih Yasrib? Karena perintah Allah. Lalu kapan waktunya Nabi berhijrah? Itu juga Allah yang menentukan, bukan Nabi yang menentukan. Maka pelajaran pertama bagaimana cara berhijrah adalah biarin, kasihan. Lagi endorse helm. Buat ibu-ibu yang pengen beli helm anak, ini yang contoh yang bagus. Cara hijrah yang pertama, libatin Allah di dalam niat. Nawaitunya harus lurus. Karena kalau kita melibatkan Allah di awal, Allah gak bakalan ninggalin kita sampai akhir. Itu penting sekali modalnya. Jadi hijrah bukan tentang modal materi, bukan tentang modal apapun, tetapi tentang melibatkan Allah dalam perjalanan kita. Seberat apapun perjalanan hijrah, kalau bersama Allah, la tahzan, kata Allah, innallaha ma'ana. Sehingga ketika dapat kesulitan seperti yang dialami Nabi dalam peristiwa hijrah di dalam Gua Sur, ketika Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, kita cuma berdua,
Ya Rasulullah, kita nggak ada yang bisa nolongin, gimana nih? Apa kata Nabi? Ya Aba Bakr, ma dhannuka bisnain, Allahu salisuhuma. Ya Aba Bakr, la tahzan, innallaha ma'ana. Abu Bakar, kenapa engkau berpikir kita cuma berdua? Allah yang ketiga. Abu Bakar, jangan berkecil hati, jangan sedih. Allah bersama kita. Itu kalau melibatkan Allah sejak awal. Apapun bentuk hijrahnya. Hijrah finansial, hijrah perilaku, hijrah status, hijrah ibadah. Dari yang tadinya males sholat tahajud jadi sholat. Dari yang tadinya sholat subuh selalu di jamak duha, sekarang subuh beneran. Istiqomah subuh tapi jamak dengan duha. Yang tadinya sholatnya al-ikhlas dibagi 3 rakaat. Karena Nabi kalau sholat tahajud membuka dengan 2 sholat yang ringan, kata Nabi. Tapi apa ukuran sholat ringan itu? Bacaannya seperti membaca Al-Mulk. Hah? Itu ringan? Kita Al-Mulk itu kalau lagi soleh banget baru Al-Mulk. Itu juga enggak khatam. Nabi Al-Mulk itu ringan, pemanasan Al-Mulk. Terus yang panjangnya gimana? Yang beratnya gimana? 1 rakaat 3 juz. Al-Baqarah paling sedikit 1 rakaat. Saya pernah cerita, mungkin di YouTube ada yang dengar, di Mesir, di Habib Mahmud di daerah Sayyidah Zainab, itu ada satu masjid dekat dengan makamnya Imam Asy-Syafi'i. Itu ada satu masjid para hufaz. Di situ sholatnya 1 malam 10 juz. Sholat tarawih. Saya pernah sekali nyesel. Kenapa kesana Ustadz? Kalau nyesel, diajak guru saya Syekh Tariq Faris, gurunya Syekh Abdul Hakim, muridnya Syekh Abdul Hakim. Kata Syekh Tariq Faris, yuk ikut, kamu kan senang imam-imam yang bagus. Di sana imamnya bacaannya kayak Sa'dul Ghamidi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Gitu bacaannya. Oh gitu, ya udah berangkat. Saya senang dengan imam-imam yang suaranya bagus. Berangkat. Benar. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tenang gitu ya. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Semangat saya. Amin. Beres itu. Alif lam mim. Dalam hati saya, oke. Masih aman. Enak. Tiba-tiba, bentar, ini udah setengah juz. Mulai curiga. Ini imam lagi semangat atau lagi tes hafalan? Murojaah sekalian. Lama-lama bukan curiga, suuzon. Tahu suaranya bagus, tahu bacaannya bagus, tapi ruku dong, ruku. Selesai juz 1, saya pikir, pas sudah selesai itu saya tangan kan gini nih. Beres selesai juz 1, saya udah gini-gini aja nih. Ruku nih. Lanjut juz 2. Masya Allah. Saya di-prank sama guru saya ini. Lanjut juz 3. Selesai Al-Baqarah, baru Allahu Akbar. Saya bukan Allahu Akbar, merdeka. Itu rasanya kayak merdeka itu. Dari penjajahan. Ruku, saya pikir rukunya ruku istirahat. Ternyata rukunya seperti membaca setengah juz. Ini ruku atau tidur? Begitu beres dari ruku, ini kayak digembok, gak bisa bangkit. Sujud. Nah, kalau sujud boleh lah lama-lama ya. Tiba-tiba, udah bangkit. Sujud. Itu sholatnya dari mulai Isya selesai hampir gak sempat makan sahur. Gak sempat makan sahur. Setiap 2 rakaat istirahat seperti membaca 1 juz. Istirahat seperti membaca 1 juz. Ada yang goler-goler, ada yang lurusin ini, ada yang makan kolak, ada yang pulang dulu ke rumah gak balik-balik. Wah,
balik lagi ke cerita tadi, bahwa ternyata kalau kita libatkan Allah sejak awal langkah pertama kita berhijrah, Allah nggak akan ninggalin kita. Nggak mungkin. Allah itu Al-Mu'min As-Salam. Apa arti Al-Mu'min? Al-Mu'min kalau berkaitan dengan hakul ibad, kata ulama tafsir, artinya Allah menjamin aman terhadap hambanya dari kezaliman. Gak mungkin Allah menzalimi hambanya. Itu arti al-mu'min. Begitu juga makna as-salam di antara asma'ullahil husna. Jadi Allah udah pasti gak mungkin ninggalin kita kalau kita libatin Allah sejak awal. Tapi kalau kita libatin Allah pas mentok, biasanya ada proses. Namanya ibtila, walau setelah itu baru tamkin. Ada 2 proses. Makanya libatin dari awal. La tahzan, jangan bersedih, jangan berkecil hati, jangan khawatir. Innallaha ma'ana. Libatin Allah yang pertama. Yang kedua, bagaimana cara hijrah Ustaz? Buat rencana yang matang, yang baik. Jangan hijrah modal spirit lalu konyol. Saya pokoknya mau nikah. Siapa yang ditemuin di jalan? Dek, yuk kita nikah. Mbak, yuk kita nikah. Rencanakan yang baik, siapkan bekalnya. Walaupun udah ikhtiar, nanti ujung-ujungnya Allah yang mudahin. Rencanakan hijrah. Mau hijrah apa? Saya tuh males baca Quran, pengen hijrah biar rajin baca Quran. Gimana caranya? Rencanakan, bikin plan. Oh, berarti saya harus masuk dalam komunitas yang rajin baca Quran. Oh, saya harus ikut program ini, saya ikut program itu, supaya hijrah membaca Al-Qurannya lebih lancar. Rencanakan proses hijrah kita. Sebagaimana Nabi merencanakan perjalanan hijrah beliau. Dari awalnya meminta Ali untuk tidur di rumah beliau. Kemudian Nabi hijrahnya malah menjauh dari kota Madinah, yaitu ke Gua Sur. Bermalam beberapa malam di Gua Sur, lalu melakukan perjalanan lewat 1 jalur, dan seterusnya sampai tiba di Kuba, nggak langsung masuk ke Nabawi atau ke Madinah. Rencanakan hijrah kita. Yang ketiga, yang paling penting, cari teman dalam proses hijrah. Ini ada pertanyaan yang jarang juga dibahas. Kenapa Rasulullah memilih Abu Bakar sebagai teman hijrahnya? Ini unik loh. Hijrah itu kan perjalanan yang berat, susah, terancam. Kenapa memilih Abu Bakar yang menjadi teman hijrah beliau? Kenapa nggak memilih Umar? Kebayang nggak kalau Nabi hijrah bareng dengan Umar? Umar mau hijrah live. Kalau bahasa sosmed sekarang ya, live streaming kalau bahasa sekarang. Umar berdiri di pusat sosial media Mekah. Apa sosial media Mekah pada masa itu? Pasar dan Ka'bah. Itu platform sosial media pada zaman tersebut. Sekarang kan banyak platform sosial media. Umar berdiri di tempat keramaian, di depan Ka'bah, dekat dengan pasar. Kemudian Umar berkata, Ya ahla Makkah, Ya ma'syara Quraisy, i'lamu anni muhajir. Wahai penduduk Mekah, wahai pemuka Quraisy, ketahuilah kalian, saya mau berhijrah. Mau hijrah, ngomong-ngomong. Mau hijrah, posting dulu kalau bahasa sekarang. Mau hijrah, story dulu. Mau hijrah, status dulu. Anni muhajir, saya mau berhijrah. Siapa yang ingin istrinya jadi janda, anaknya jadi yatim, tunggu saya di balik bukit itu. Cara hijrah Umar gitu. Ngeri ya. Kalau bahasa sekarang, siapa yang pengen istrinya jadi janda, anaknya jadi yatim, saya Sherlock, tunggu saya di sana. Kalau perlu live location. Saya udah di mana, cari aja saya. Kenapa Umar bisa kayak gini? Karena nggak ada yang berani. Semuanya orang cuma nge-views, nggak ada yang berani nge-like. Ini pakai analogi sosmed ya. Cuma lihat aja, nggak ada yang berani. Gimana nih? Gimana nih? Udah biarin aja. Umar. Itu Umar, nggak ada yang berani. Akhirnya yang rombongan Umar anteng-anteng aja nih, hijrahnya nyaman. Kenapa sih Nabi nggak hijrah bareng Umar aja? Kenapa dengan Abu Bakar yang lemah, yang terkenal tidak sekuat Umar? Walaupun selemah-lemahnya Abu Bakar lebih hebat dari kita sih. Kita ngerasa Abu Bakar itu lemah-lemah. Bentar dulu, Abu Bakar itu ahlu Badar, ahlu Uhud. Kita kan belum pernah jadi ahlu apapun ya. Ahlu masjid juga belum ya. Walaupun gak perlu ada resiko, ahlu masjid aja males.
Ahlu subuh aja males. Abu Bakar, ahlu Badar, ahlu Uhud, banyak pengorbanan Abu Bakar. Selemah-lemahnya Abu Bakar, mungkin sekuat-kuatnya laki-laki di zaman kita. Kebayang gak Umarnya gimana? Kebayang gak Hamzahnya gimana? Hamzah itu, nanti kita cerita di bab Hamzah. Kenapa nggak Umar? Kenapa Abu Bakar yang lemah? Oke, kalau gitu nggak usah Umar deh. Kenapa nggak Utsman? Kenapa Utsman, Ustaz? Utsman itu orang kaya. Kalau hijrah bareng Utsman, sponsornya gede. Difasilitasi kendaraan bagus. Ya, ontanya kalau hijrah bareng Utsman 5.000 cc. Bukan yang 1.500 cc, 5.000 cc. Bisa apa? Air suspensi. Weh, kalau di jalan tol dia merendah, kalau off-road dia meninggi. Kenapa? Karena Utsman orang kaya. Ontanya itu bukan yang harga 100-200 juta, miliaran ontanya Utsman. Onta yang disebut dengan istilah onta merah atau rohilah. Rohilah itu mahal, di atas 1 miliar harganya. Bukan onta nakoh itu mungkin 100 juta. Atau jamal, bukan jamal ya. Kalau jamal indah. Kalau ada bapak namanya Jamal, itu bukan onta, indah. Kalau panjang Jamal, indah. Kalau pendek Jamal, itu onta. Maka kalau panggil Pak Jamal, gitu panggilnya. Jangan Pak Jamal, bentuk. Kualat kamu sama orang tua itu. Jadi Utsman itu kaya. Kenapa nggak hijrah bareng Utsman? Supaya sponsorshipnya gede. Difasilitasi, dimudahkan, Nabi nggak akan kesulitan. Kenapa Abu Bakar yang sudah jatuh miskin, walaupun pernah kaya, tapi udah jatuh miskin? Unik. Atau kenapa nggak Hamzah? Kenapa Hamzah, Ustadz? Pertama, Hamzah itu adalah orang yang paling dekat nasabnya dengan Nabi. Keluarga Nabi, paman Nabi sendiri. Yang nggak mungkin menyakiti Nabi atau mengabaikan Nabi, meninggalkan Nabi, mentelantarkan Nabi, nggak mungkin. Kenapa Abu Bakar yang waktu itu bukan nasab ataupun keluarga Nabi sebelum menikah dengan Aisyah? Kenapa nggak Hamzah? Ditambah lagi, Hamzah itu seorang pemburu, bagus kalau untuk melintasi padang pasir. Tahu nggak Hamzah itu berburu apa? Kita mungkin berburunya, maaf, babi, ya, kelinci, tupai, burung. Hamzah berburu singa. Kalau pulang ke Mekah, pulang dari berburu, bawa kepala singa di atas kudanya. Pakai apa berburu singa? Bukan pakai senapan ataupun senjata api, pakai panah. Berarti kan lihai ini Hamzah, hebat. Kenapa nggak Hamzah? Kenapa Abu Bakar? Karena Abu Bakar adalah laki-laki yang paling solih di antara para sahabat. Jadi kalau kita mau hijrah, carilah teman yang paling solih, yang bisa menginspirasi, mementoring, membooster, menyemangati kita dalam proses hijrah kita. Cari yang paling solih. Rasul itu udah paling benar, udah paling sempurna, udah paling solih. Kenapa masih butuh Abu Bakar? Enggak, sebetulnya bukan butuh, tapi Rasulullah itu teladan, mencontohkan untuk kita. Kalau Rasul saja mencari yang paling solih di antara sahabat, siapa kita yang merasa berani berhijrah sendiri, nggak punya teman, nggak punya jamaah, nggak punya guru, nggak punya halakoh, nggak punya siapa-siapa sendiri, nggak bisa hijrah sendiri. Cari teman yang solih. Makanya kenapa Nabi memilih Abu Bakar? Karena Abu Bakar yang paling solih, yang paling kuat imannya. Sehingga kata Nabi, seandainya ditimbang iman Abu Bakar di satu timbangan, lalu iman kaum muslimin sampai hari kiamat di timbangan yang lain, sungguh iman Abu Bakar itu lebih berat. Itulah kenapa Rasul memilih Abu Bakar. Maka cara berhijrah yang ketiga, pilih teman yang cocok untuk proses hijrah kita. Mau hijrah apa? Cari teman yang menginspirasi di bidang itu. Yang terakhir, ketika kita berhijrah, maka janganlah berputus asa. Karena hijrah adalah sebuah transisi saja, bukan sebuah tujuan. Sehingga kita tidak akan lama dalam kondisi seperti itu. Kalau kita mengalami kesulitan dalam hijrah, itu hanya transisi, hanya proses sementara. Bertahanlah, bersabarlah, dan yakinlah, gak mungkin orang yang sabar itu nyesel, gak mungkin. Wabashiris sabirin, ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru. Wahai orang yang beriman, bersabarlah
dan kuatkanlah kesabaran kalian. Wa basyiris sabirin. Allah yang berjanji, orang sabar pasti bahagia. Sabar sendiri, insya Allah nanti dapat jodoh yang istimewa. Sabar mencari rezeki yang halal, gak mau korupsi, gak mau berbohong, gak mau menyogok, gak mau menzolimi orang lain, pasti Allah berkahi rezekinya. Sabar, maka busyra lakum, kalian mendapatkan kebahagiaan dan kebaikan. Mudah-mudahan dalam kegiatan Al-Islah berselawat pada malam ini kita mendapatkan semangat untuk hijrah. Salah satunya adalah yang tadi saya sampaikan di awal. Yuk, yang masih malas selawat kepada Nabi, ini momentum tahun baru Islam, kita jadikan sebagai tahun. Resolusi kita tahun ini adalah saya akan sering berselawat kepada Nabi minimal sehari 100 kali minimal. Silakan dibagi dalam 5 waktu. Sholat boleh, sebelum tidur boleh, pas lagi nganggur boleh, sebelum buka TikTok boleh. Daripada kita bangun tidur, TikTok. Sebelum tidur, TikTok. Sholawat dulu. Itu resolusi kita di 1444 Hijriyah, sehingga kita menjadi orang yang insya Allah mendapatkan 10 kebaikan dalam setiap kali sholawat. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Pasti banyak keliru dan kesalahan, saya mohon maaf. Yang benar pasti dari Allah dan yang salah pasti dari saya sendiri. Semoga Allah merahmati kita semuanya. Dan khususnya pada kesempatan ini, sebelum saya tutup, marilah kita sama-sama menghadiahkan Al-Fatihah dan salawat kita untuk Syekh kita, guru bersama kita, Syekhuna Kiai Haji Muhammad Maksum, dengan hadiah terindah yang tidak ada yang lebih indah dari itu, yaitu Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.